Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Larasati Hairunisa dari kelas 10G, nomor absen 34. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hardware, software, firmware, perakitan, dan instalasi. Hardware, perangkat keras, komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Fungsi, menjalankan perintah yang diberikan oleh software. Tanpa hardware, komputer tidak bisa beroperasi. Contohnya, yang pertama ada perangkat masukan, input device, menerima data dari pengguna seperti keyboard, mouse, dan mikrofon. Selanjutnya, perangkat pemrosesan, processing device, mengolah data seperti central processing unit, CPU, atau prosesor. Selanjutnya, perangkat keluaran, output device, menampilkan hasil pemrosesan data seperti monitor, printer, dan speaker. Yang terakhir, penyimpanan, storage device, menyimpan data seperti hard disk drive dan solid state drive. Kemudian, software, perangkat lunak, data digital berupa program atau instruksi yang mengontrol operasi hardware. Fungsinya menjembatani interaksi antara pengguna dan hardware. Software tidak memiliki wujud fisik. Contohnya, sistem operasi OS, perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya hardware. Contohnya, Windows, macOS, dan Linux. Lalu, program aplikasi, perangkat lunak yang dirancang untuk tugas-tugas spesifik. Contohnya, Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan peramban web. Dan selanjutnya, program utilitas, membantu mengoptimalkan kinerja dan menjaga sistem, seperti antivirus dan kompresi data. Firmware, pengguna, manusia yang menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer. Fungsinya, komponen terpenting yang mengendalikan hardware dan software. Tanpa firmware, perangkat tercanggih sekalipun tidak akan berfungsi. Contohnya, operator mengoperasikan komputer sehari-hari, programmer merancang dan membuat software, teknisi merakit dan memperbaiki komputer. Kemudian, perakitan komputer, proses menyusun dan menyatukan berbagai komponen hardware komputer agar dapat berfungsi sebagai satu kesatuan. Pertama, kita pasangkan dulu prosesornya, otak komputer. Prosesor ada dua merek, pertama Intel untuk penggunaan normal dan AMD untuk penggunaan gaming. Di dalam prosesor terdapat ALU dan CU. ALU untuk menghitung semua bagian matematis dan CU untuk mengatur semua operasi di dalam CPU. Selanjutnya, RAM untuk membantu prosesor. Pasangkan RAM sesuai posisi dengan melihat batasnya. Lalu pasangkan heatsink, kipas pendingin prosesor. Setelah heatsink sudah kencang, maka pasangkan kabelnya ke motherboard. Setelah itu, pasang kabel power supply pada motherboard. Kemudian masukkan kabel power dan kabel SATA pada hard disk. Fungsi kabel SATA yaitu untuk mentransfer data dan kabel power untuk mentransfer daya. Hard disk ada yang besar untuk komputer dan kecil untuk laptop. Fungsi hard disk yaitu untuk menyimpan data permanen pada komputer. Selain itu, masukkan juga kabelnya ke motherboard pada port SATA. Dan yang terakhir, instalasi komputer. Proses pemasangan perangkat lunak ke dalam komputer yang sudah dirakit, dimulai dari sistem operasi. Proses singkatnya yaitu, pertama, persiapan. Siapkan media instalasi, flash drive atau DVD yang berisi sistem operasi misalnya Windows. Kedua, pengaturan BIOS atau UEFI. Ubah urutan booting agar komputer membaca media instalasi terlebih dahulu. Ketiga, memulai instalasi. Ikuti panduan di layar untuk memilih bahasa, format, disk, atau instalasi. Keempat, pemasangan driver. Setelah sistem operasi terinstal, pasang driver perangkat keras agar semua komponen kartu, grafis, suara, dan lain-lain dapat berfungsi optimal. Dan yang terakhir, kelima, pemasangan aplikasi. Pasang program aplikasi yang dibutuhkan seperti Microsoft Office atau peramban web. Kesimpulannya yaitu, hardware adalah komponen fisik komputer, software adalah instruksi atau program digital, perakitan adalah proses menyatukan hardware, dan instalasi adalah proses menyiapkan software agar berjalan di hardware tersebut. Keempatnya saling bergantung untuk membuat sistem komputer berfungsi optimal. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.